Halo semuanya, apa kabar? Kami di sini akan membahas tentang apa itu hate speech atau ujaran kebencian. Nah, sebelumnya nih, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, di antaranya ada Ambarwati Insania, Arinda Najla Farida, Dira Ramadhani Putri, Lisa Novitriani, Marcelo, Rinel Viviani Andita, dan yang terakhir adalah Teti Latifah. Kasus pertama adalah Dennis menuduh Fuji terkenal akibat musibah. Dalam podcast Uya Kuya, Dennis melontarkan ujaran kebencian bahwa Fuji terkenal akibat meninggalnya Vanessa Angel. Berikut bukti video dari podcast Uya Kuya. Gue nih, jujur, ditanya, Fuji kenal gue. Kenal maksudnya tahu dia, terkenal menurut gue. Terkenalnya karena apa? Karena musibah. Tapi mesti diulangin, lu mesti ngakuin. Mereka kan terkenal karena musibah kan? Musibah apa sih? Ya musibah almarhum Vanessa meninggal. Coba nggak meninggal? Emang ada yang tahu dia? Emang lu tahu dia dulu? Dalam konten YouTube Uya Kuya di menit 10 detik 18, Uya Kuya berkata pernyataan bahwa dia mengenal Fuji dan mengakui bahwa Fuji terkenal. Dennis menolak dan melontarkan sebuah pernyataan bahwa Fuji terkenal karena musibah. Dia berkata, "Coba kalau almarhum Vanessa nggak meninggal, emang ada yang tahu dia?" Dennis telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Fuji melalui sosial media YouTube, tanpa bukti fakta yang bisa membenarkan omongannya. Seperti yang kita ketahui, Fuji sudah terkenal di kanal TikTok dengan pengikut ratusan ribu sebelum Vanessa meninggal. Dan setelah Vanessa meninggal, anaknya yang bernama Galaski diasuh oleh Fuji. Alhasil Fuji menjadi terkenal akibat merawat Galaski. Mencemarkan nama baik memiliki dampak yang sangat buruk, berupa mental, korban yang kehilangan jati diri, dan karir yang sudah ia bangun bisa rusak kapan saja. Pencemaran nama baik tersendiri telah memiliki hukum pidana berupa pasal 310 KUHP dengan ancaman pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 750 juta rupiah. Berdasarkan kasus ini, diketahui bahwa pemanfaatan media sosial yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, menimbulkan fenomena seperti setiap orang bebas untuk mengutarakan apa saja sesuai keinginan melalui akun media sosial yang dimiliki, atau dengan mudahnya memfitnah tanpa fakta. Kasus selanjutnya adalah ujaran kebencian dengan menghina fisik anak Lesti dan Rizky Bilar. Rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi sorotan di media sosial lantaran sang putranya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau biasa disebut Abang L mendapatkan ujaran kebencian dari netizen Indonesia. Ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen adalah menghina fisik bayi. Mereka mengatakan bayi L mirip salah satu dari contoh binatang, yaitu seperti monyet. Berikut bukti videonya. Sang putra Baby Leslar dihina fisik oleh netizen bodoh, terlaknat dan tidak bertanggung jawab. Parahnya lagi, ujaran kebencian tersebut langsung mengarah ke fisik sang Baby Leslar ini. Mereka menyebutkan sang Baby Leslar tersebut disamakan mirip binatang. Tangkapan layar dugaan ujaran kebencian beberapa haters tak bertanggung jawab tersebut menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat sejumlah netizen. Sekarang Rizky Bilar selaku orang tuanya tak akan diam dengan hal seperti ini lantaran jelas ini membuat hatinya terluka. Bayi yang belum mengetahui apapun itu, dicibir warganet hingga disamakan mirip dengan binatang. Lantas, apa alasan haters tersebut menghina fisik Baby Leslar hingga disamakan mirip dengan binatang? Sejak kontroversi mengaku sudah hamil sebelum menikah dengan Rizky Bilar pada tanggal 19 Agustus 2021, rumah tangga mereka menjadi sorotan pembulian oleh netizen Indonesia, mulai dari persalinan yang prematur yang dialami oleh Lesti hingga haters menuduh tidak serius dalam memberi nama anak kepada sang baby, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, yang menjadi sorotan utama atas nama yang diberi yaitu Leslar, karena itu adalah nama singkat dari orang tuanya. Menurut pasal 1 ayat 15A, bullying dikatakan sebagai kekerasan di mana setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sehingga tipe perundungan apapun baik secara fisik, verbal ataupun sosial masuk ke dalam kategori kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku bullying verbal dapat ancaman pidana sesuai pasal 80 yang menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79C akan dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Berdasarkan kasus di atas bahwa masyarakat banyak yang salah dan melanggar atas menggunakan media sosial. Bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif, agresif seperti mengganggu, menyakiti atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain secara berulang kali. Sekian dari kami, terima kasih.